Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Al-Hikmah Bandar Surabaya, Lampung Tengah, yang mudah-mudahan kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Rabb semesta alam atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan dua nikmat itu maka insya Allah berjayalah kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dua nikmat ini akan tetap melekat erat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita pagi hari ini. Ibu-ibu yang sudah cek gula darah dan tensi gimana, sehat semua tadi? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya ada yang naik tensinya pagi hari ini? Pagi-pagi kok tensi udah naik gitu kan? Ya. Alhamdulillah kalau udah sehat ya. Nah, mudah-mudahan kita sehat semua menyongsong bulan Ramadan itu, sehingga nanti kita mampu menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya tinggal menghitung hari kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya orang-orang beriman akan bergembira dan sangat berbahagia sekali menyongsong dan menyambut datangnya bulan Ramadan itu. Ya enggak Pak? Senang enggak? Ya, Ibu senang ya? Ya, senang. Ya. Maka butuh persiapan-persiapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan itu, sehingga nanti ketika bulan Ramadan itu datang kita betul-betul siap untuk melaksanakan misi agung yang telah Allah embankan kepada kita, untuk menunaikan ibadah yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah di bulan-bulan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Di antaranya yang pertama adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan itu. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai atau tidak. Ada nggak kita Pak yang tahu
umur kita masih bisa sampai ke Ramadan walaupun tinggal 14 hari lagi? Ada nggak yang tahu kita? Nggak tahu kita. Ya. Maka apa? Karena ini merupakan hak Allah atau kekuasaan Allah dalam perkara ini yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka kita mohon kepada Allah agar Allah mampukan kita, Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu itu. Dan tidak hanya sekedar sampai, tapi Allah mampukan jika kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntaskannya dengan sempurna, kemudian kita berharap besar kepada Allah semoga amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang generasi sahabat terdahulu telah memulainya jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Bahkan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Kita walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa, maka jangan putus di 15 hari ke depan ini untuk senantiasa meminta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong Ramadan itu? Seandainya kita masih punya utang puasa tahun yang lampau yang belum dibayar, maka segera tuntaskan, ya, sebelum nanti Ramadan datang lagi, gitu. Terutama ibu-ibu, ya, wanita, karena memang dalam sebulan itu ada halangannya, ya, setidaknya seminggu atau 3 hari paling cepat. Maka seandainya sampai hari ini belum tuntas, maka segera dituntaskan, ya. Karena itu hebatnya puasa. Kalau sholat ibu-ibu itu nggak disuruh qadha, tapi puasa disuruh qadha. Ya. Bapak-bapak ada tanggal merahnya juga nggak? Nggak ada. Ya. Kalau ada tanggal merahnya juga Pak, tanggal merahnya sakit kalau bapak itu sakit atau kecapean ke kebun kan gitu, airnya nggak kuat gitu kan. Nah maka apa? Kalau ada yang putus juga puasanya Ramadan tahun yang lampau, maka cepat segera tuntaskan. Kemudian yang ketiga, untuk menyongsong bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan keberkahan, bulan yang suci ini, maka juga kita perlu persiapkan hati kita, hati yang jernih dan suci, ya, untuk menyongsong bulan Ramadan itu. Sehingga apa? Ketika kita menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan itu betul-betul dengan hati yang senang, bahagia, ya, tanpa ada masalah-masalah yang berkaitan dengan bersilangnya hati di antara kita, terutama di antara jamaah kita, ya, di Masjid Al-Hikmah ini. Mau nggak kita saling memaafkan Pak, satu dengan yang lainnya? Ibu-ibu mau nggak kita saling bermaafkan satu yang lain dengan yang lainnya? Mau. Ya. Bapak-bapak mau nggak memaafkan istrinya yang sering ngomel sama bapak? Nggak dijawab sama bapak. Ibu-ibu mau ya Bu ya? Mau Pak. Tuh ibu-ibu aja mau Pak. Ibu-ibu itu cuman marahnya itu atau ngomelnya itu pada waktu itu aja. Tapi nanti kalau bapak udah ngasih uang, udah selesai itu. Selesai semuanya. Jadi indah Pak. Kalau rumah tangga itu akur-akur aja di Ramadan itu, buka bersama, ya, walaupun seadanya kan, ya. Makan sahur berdua, saling pandangan, Masya Allah. Mesra di waktu sepertiga malam terakhir kan gitu. Artinya kita menjalankan puasa itu dengan tenang, gitu kan. Kemudian juga kita sholat jamaah di masjid karena satu jamaah itu akur, maka itu akan tenang. Coba di antara satu jamaah dengan jamaah yang lain itu saling bersilang hati. Nyaman nggak sholat di masjid itu kan gitu? Nggak akan nyaman. Maka apa?
karena kita akan berbondong-bondong menuju masjid, karena biasanya seperti itu kan. Kalau di Bandar Lampung begitu, Pak. Kalau mau Ramadan itu luar biasa ramai masjid. Kalau di sini gimana? Sama ya, alhamdulillah, gitu kan? Nah, itu. Maka apa? Yuk kita bersihkan hati kita, jiwa kita, jauhkan permusuhan, jauhkan bersilang hati satu dengan yang lainnya, dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita menyongsong Ramadan ini adalah dengan membekali diri kita dengan ilmu, ya. Karena ilmu begitu penting untuk apa? Untuk kehidupan kita, dunia wal akhirah. Nah, begitupun ketika kita memasuki bulan Ramadan itu, menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan, bisa nggak pakai ilmu? Bisa nggak, Pak? Nggak pakai ilmu? Nggak bisa. Harus pakai ilmu, dipandu ilmu puasa kita itu, sehingga puasa kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkualitas gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian siam, apa itu siam? Atau saum atau puasa, apa itu puasa? Definisinya secara bahasa adalah puasa itu adalah menahan, ya, menahan diri. Kemudian secara istilah syar'inya adalah puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Menahan hawa nafsu kita itu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dari sini kita paham, dari definisi ini aja kita paham bahwa ternyata untuk keabsahan puasa itu, ilmunya yang pertama itu adalah bagaimana kita harus memasang niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu dipasang niatnya. Bisa nggak puasa itu nggak diniatkan gitu? Ya, nggak diterima nanti puasa kita, khawatir kita. Maka niat menjadi syarat sah puasa itu. Gitu. Kapan niat itu dipasang? Kapan kita berniat, Pak? Ketika berpuasa? Di malam hari. Ya, di malam hari kita berpuasa. Walaupun terjadi berbagai berbagai pendapat, ya, para ulama tentang perkara niat ini, gitu kan? Ada yang mengatakan cukup bisa dengan ketika masuk Ramadan kemudian berniat untuk selama Ramadan itu. Tapi yang kuat adalah memasang niat untuk puasa Ramadan itu di setiap malamnya. Setiap malam berniat. Nah, kemudian ketika sudah ada keinginan yang kuat di hati kita itu untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka itu sudah termasuk niat. Itu udah niat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar atau masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari, dengan ditandakan masuknya waktu maghrib. Ya, kalau zaman dulu adanya safak yang merah. Safak yang merah itu apa namanya di sini? Mega. Mega. Nah, maka apa? Sampai di situ, menahan hawa nafsu kita itu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti hal-hal yang akan membatalkan puasa itu apa saja? Nanti akan kita uraikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan motivasi tingkat tinggi kepada kita agar kita serius dalam menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan itu. Sehingga dengan menjelaskan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu, dengan keutamaan yang sangat dahsyat, gitu kan? Sehingga apa, kita betul-betul sing-singkan lengan, bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan itu. Nah, di antara keutamaan puasa itu yaitu
bahwa puasa itu merupakan ketaatan terbesar untuk taqarrub ilallah. Jadi puasa itu merupakan ketaatan terbesar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka luar biasa puasa itu, sehingga menjadi ketaatan terbesar, sehingga juga dapat membentengi diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis kursi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, kata Allah, karena itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan hebatnya puasa itu, sehingga mendapatkan perlakuan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Allah sendiri yang akan mengkalkulasikan jumlah yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang melakukan puasa. Saking besar dan nilainya puasa itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan momen indah ini yang cuman setahun sekali. Kan setahun sekali puasa Ramadan itu kan? Ada nggak tahun ada nggak bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan? Nggak ada. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kita tunggu betul, kemudian kita betul-betul bersemangat untuk meraih keuntungan-keuntungan besar pada bulan Ramadan itu. Kemudian juga puasa itu merupakan perisai untuk membentengi diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari api neraka. Siapa di antara kita yang tidak takut dengan azabnya Allah itu? Tetapi ternyata puasa bisa membentengi diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara lain keutamaan puasa itu adalah bahwa puasa itu merupakan pendidikan akhlak terbesar dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita dididik untuk disiplin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan kita juga dididik untuk apa? Untuk bersabar, mengekang keinginan hawa nafsu kita di dalam bulan Ramadan itu, sehingga betul-betul menjadi pendidikan akhlak terbesar. Maka ketika kita lagi berpuasa itu kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Ini kan pendidikan akhlak luar biasa. Kita dilarang untuk berdusta, berbohong, kita dilarang untuk meriba, memfitnah, berkata kotor, hasad dan lain sebagainya. Berarti setelah bulan Ramadan boleh, Ustaz? Ya enggak juga kan gitu. Tapi Ramadan itu mendidik kita untuk itu. Disiplin kan? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mendidik kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa isa kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashhab. Itu. Dan apabila seseorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah melakukan perbuatan sia-sia dan berbuat jahil. Gitu. Karena ini akan merusak pahala puasa tadi itu. Ini kan pendidikan akhlak luar biasa. Gitu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita agar kita betul-betul kekang hawa nafsu kita itu, kita bersabar mengekang keinginan hawa nafsu kita itu. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni mru'un shaimun.
Dan jika ada yang mencacimu, ya, atau mengajakmu berkelahi, maka katakanlah aku lagi berpuasa 2 kali. Mampu nggak kita kira-kira ini, Pak? Berat ini. Maka apa? Kita betul-betul dididik dalam bulan puasa itu apa? Dengan pendidikan akhlak yang besar gitu kan. Bayangkan ada orang yang nyaci maki kita, yang ngata-ngatain kita, kemudian kita dituntut untuk sabar, ya, ngajak berantem apalagi, kemudian kita juga diminta untuk sabar. Katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Padahal, ya, padahal secara umum efek dari lapar itu tensi naik. Tensi naik. Maka jangan coba-coba orang kalau lagi lapar itu ditantang gitu kan. Iya, bisa makan dia, bisa makan orang nih. Kalau lagi lapar ditantang kan itu. Nah, hebatnya puasa itu dididik kita, jangan marah kan itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk, ya, melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita ketika kita menjalankan bulan puasa. Walaupun ada orang yang mengata-katain kita, gitu kan? Walaupun ada yang ngajak berantem, gitu kan? Ya. Maka apa, kita diminta untuk sabar, kemudian mengingatkannya. Kita lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Maaf Mas, saya lagi berpuasa. Maaf Mbak, maaf Bu, saya lagi berpuasa. Ya, yuk kita saling nahan emosi kita kan itu. Tapi lagi-lagi kalau orang lagi lapar itu diajak begituan itu mau betul itu kan itu. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW di dalam hadis ini itu juga menyampaikan keutamaan, ya, itu yang di luar logika manusia. Tapi memang kita dituntut untuk tidak memainkan logika dalam perkara ini. Tapi betul-betul kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bahkan bersumpah dengan nama Allah ketika menyampaikan pesannya ini. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil misk. Mirrihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya Rasulullah SAW itu bersumpah dengan nama Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi, misk, parfum yang paling wangi di dunia ini, minyak wangi yang paling hebat di dunia ini. Itu hebat nggak puasa itu? Hebat, luar biasa puasa itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti ini yang sangat luar biasanya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk atau kasturi. Kalau kita menggunakan logika kita sebagai manusia, masa iya Ustaz bau mulut lebih wangi daripada parfum kan gitu? Enggak mungkin kan gitu. Tapi mari kita ukur dengan kacamata iman. Kalau kita menggunakan logika kita, wah, kalau begitu ya udah saya tiap hari makan pete sama jengkol. Kemudian tambah duren kan gitu, nggak gosok gigi selama sebulan. Siap-siap Bu, Bapak nggak pulang ke rumah. Nggak gosok gigi kan gitu. Tapi kita gunakan iman di sini. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan hebatnya puasa itu. Sampai bau mulut orang yang berpuasa saja itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan motivasi tingkat tingginya bagi orang-orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan.
Ya, lis-shaimi farhatani yafrahuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama yaitu apa? Ketika dia berbuka dan dia bergembira dengan buka puasanya itu. Senang dia. Ya. Dari pagi sampai petang menahan lapar dan dahaga, kemudian pas waktu berbuka ada kolak duren, ada bakwan dan tahu bunting, ada cabai rawitnya. Kira-kira bapak-bapak ini manyun apa senang ketika berbuka? Pasti senang, pasti bahagia. Ya. Kemudian juga kebahagiaan ketika berbuka itu adalah kebahagiaan ketika kita sudah tuntas melaksanakan ibadah puasa, yaitu ketika kita berhari raya, itu hari berbuka kita. Ada nggak di antara kita yang nggak senang ketika Lebaran? Nggak senang, nggak ada. Kita pasti gembira. Anak-anak dari rantau pulang, yang ngumpul bareng keluarga, ya, bercanda, silaturahmi, ya, saling bermaafkan, saling berpelukan, ada ketupat sayurnya, gitu kan? Ya, banyak kuenya. Ibu-ibu apalagi dapat THR dari ayang bebnya. Masya Allah. Ya. Senang. Kemudian juga akan mendapatkan kegembiraan yang sesungguhnya, yang hakiki. Yaitu apa? Wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ya. Yaitu ketika berjumpa dengan Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membawa pahala puasanya itu, bergembira dengan pahala puasanya itu. Maka semoga kita mendapatkan kegembiraan yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mendapatkan itu tidak bisa tidak, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan dengan baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kemampuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, dan yang enggak kalah dahsyatnya keutamaan puasa itu adalah dapat menghapus dosa-dosa yang lampau. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa setahun yang lampau atau yang masa lalu? Ada enggak? Nah, maka apa momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk apa? Menjadikan dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa mana yang akan Allah lebur? Yaitu dosa-dosa kecil kita. Ya. Nah, semoga dosa-dosa besar kita, kalau kita mungkin pernah melakukannya, dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sebagai gantinya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni juga. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, ya, puasa itu, ya. Sehingga apa? Seharusnya keutamaan itu yang Rasulullah SAW sampaikan itu menjadikan dorongan semangat yang begitu hebat di dalam diri kita untuk apa? Untuk menyongsong Ramadan itu dan melakukan ibadah pada bulan Ramadan itu. Dan tidak kita sia-siakan Ramadan itu. Ya, jangan sampai Ramadan yang kita lewati itu hanya sekedar apa? Ritual-ritual tahunan saja tanpa ruh. Kita jadikan sebagai seremoni, ya, tanpa makna. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan itu Ramadan yang berkualitas. Kita tidak ingin hanya menjadi muslim yang taat sesaat, tapi marilah kita menjadi muslim yang taat setiap saat.
dan pendidikan itu akan kita dapatkan di Ramadan. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam puasa. Puasa ada berapa macam, Ibu? 2. Pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Ya, puasa sunnah kita maklum. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau di hari-hari yang putih, hari-hari yang berseri ini termasuk di hari yang ke 15 ya, 16. 15 ya. Ya. Artinya di bulan-bulan terang gitu. Di bulan Hijriah 13, 14, 15. Kemudian puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura gitu. Nah, itu puasa sunnah. Kemudian yang kedua puasa wajib. Kemudian puasa wajib itu ada 3 macam. Ya. Ada berapa, Bapak? Puasa wajib 3. Berapa, Ibu? 3. Yang pertama wajib karena zamannya, ya, atau ada waktunya. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi. Itu karena waktunya, ya itu. Waktunya ya di bulan Ramadan. Ya. Ada nggak puasa Ramadan di bulan Syawal gitu? Nggak ada. Namanya puasa Ramadan. Ya. Nama bulan itu berapa? Bulan Hijriah ada berapa? 12. Masih hafal? Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah itu waktunya, zamannya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Jadi, maka apa? Wajib pada zamannya itu karena zamannya itu puasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang wajib itu apa? Yang wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Coba yang kuat, Pak. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Masih berani Ramadan besok meninggalkan Ramadan puasa? Ya. Kau udah tahu ilmunya, itu ilmunya kan? Ya. Karena puasa itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, setunggal. Kan saya setunggal. Setunggal membaca 2 kalimat syahadat. Kale? Ya. 3. Nah, itu 3 puasa. Jadi ya, baca 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ya, ketiga ya puasa, yang keempat zakat. Kalau udah sampai nisabnya, yang kelima ganzal naya haji bila mampu. Jadi ini merupakan rukun Islam, maka jangan sia-siakan ya puasa itu. Karena tadi sudah tahu hukumnya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Nah. Kemudian bagi siapa wajibnya? Yang pertama, muslim. Non muslim nggak wajib puasa. Kemudian baligh. Udah baligh dia wajib puasa. Bapak-bapak yang ada di sini udah baligh apa belum? Belum. Ibu-ibu udah udah berojol 12 belum balik. Kemudian berakal ya, 3 berakal. Wajibnya begitu. Kalau kita masih sehat rohani kita ini itu, maka itu wajib puasa. Maaf, orang yang mengalami gangguan jiwa itu nggak wajib puasa baginya. Orang yang sudah tua pikun, kan pikun itu sudah mengalami gangguan kan gitu. Maka dia juga tidak wajib puasa. Gitu. Yang wajib puasa itu apa? Bagi orang yang berakal. Gitu.
Maka jangan bercita-cita jadi orang yang ini juga, Pak, gitu kan. Ya udah saya biar ini aja, katakan biar nggak puasa gitu kan. Saya gangguan jiwa aja gitu. Jangan. Iya. Nah. Kemudian sehat dia. Ya, sehat. Orang yang sakit nggak wajib puasa. Tapi dia wajib qadha kalau dia sudah sehat. Ya, kalau udah sehat dia wajib qadha. Tapi kalau sakitnya nggak memungkinkan untuk puasa, dia mungkin tambah parah sakitnya kalau dia berpuasa, maka dia tidak wajib puasa dan cukup dia membayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Jadi indah Islam ini, Pak. Tidak menyulitkan kita, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya, kayak orang HD cuci darah itu kan nggak bisa dia puasa. Ya. Nah, apa itu? Ada secara langsung juga. Nah, jadi itu ya. Kemudian mukim, ya, dia tidak safar. Kalau safar itu dia lagi safar misalnya, dia pergi ke Jawa, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib qadha. Ya. Tapi jangan diakal-akalin, Pak, gitu ya. Males puasa kemudian saya mau safar ke Bandar Lampung gitu kan, gitu. Ya, mau makan gulai tunjang di Begadang gitu. Ya, jangan, Begadang nggak buka Ramadan, tutup. Ya. Nah, jadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa wajib itu tadi terbagi 3 ya. Pertama karena zamannya itu pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua wajib karena sebab. Ya. Dia menjadi wajib karena sebab. Apa sebabnya? Yaitu melakukan pelanggaran di siang hari di bulan Ramadan. Maaf, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Maka dia apa? Wajib membayar puasa apa namanya? Puasa kafarat. Puasa kafarat itu berapa bulan? 2 bulan. Sanggup 2 bulan Bapak? Orang sebulan aja kelenger, apalagi mau 2 bulan. Maka kalau efek-efek lapar, efek-efek puasa itu kok istri kok tambah gelis gitu kan, maka cepat-cepat ke kebun Bapak, ya, jangan di rumah aja. Ya. Ingat 2 bulan berturut-turut. Gitu. Dia wajib karena sebab tadi itu. Kemudian yang ketiga, wajib karena dia sendiri yang mewajibkannya. Dia sendiri yang mewajibkannya. Seperti puasa apa? Puasa nazar, ya, puasa nazar. Misal bapak-bapak nih, sampai tahun ini saya kawin lagi, saya puasa sehari, maka puasa sehari itu wajib. Iya. Nah, maka jangan coba-coba Pak, nasarnya seperti itu. Nasarnya baik-baik aja lah kan gitu. Gitu. Sampai saya sehat, saya puasa sehari. Maka puasa itu wajib yang sehari itu. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kita mulai puasa? Kapan Bu kita puasa? Tanggal berapa? Tanggal 11. Kirain udah berubah kan? Ya. Tanggal 1 Ramadan ya. Gitu. Tanggal 1 Ramadan kita puasa. Ya, walaupun terjadi perbedaan, ya, itu kita sikapi saja dengan lapang dada. Gak usah kita ribut, apalagi perang gara-gara apa? Ru'yatul hilal dan hisab gitu kan. Nah, tinggal kita pilih kan itu. Ya. Jadi itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah nanti kita puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian sunnah-sunnah puasa atau adab-adabnya, ya. Sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan di dalam bulan puasa itu. Yang pertama,
Sahur. Walaupun sunnah Pak, Ibu, tapi upayakan tetap lakukan makan sahur, karena di sahur itu ada keberkahan. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Jadi bersahurlah kata Rasulullah SAW, karena pada sahur itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Walaupun hanya dengan segelas air putih, sahurlah. Karena biasanya ya, kalau baru-baru puasa itu perut kita itu kan kaget kan gitu. Nggak biasa makan jam 3, nggak biasa makan jam 4, kok makan jam 4 subuh gitu kan. Biasa kan makannya jam berapa? Jam 7 misalnya pulang dari masjid habis sholat subuh. Nah, tapi dalam bulan puasa ya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sarapan gitu. Kalau mau sahur gitu kan. Sahur itu sunnah. Jadi manfaatkan momen ini, momen berharga ini untuk sahur, walaupun hanya dengan segelas air putih dan 1 butir kurma. Silakan. Kalau ada pindang baung juga nggak apa-apa, lebih enak, gitu kan? Jangan-jangan siang nanti pindang baung juga ini. Enggak ya. Udah semalam. Jadi sahur ya. Nah, kemudian waktu sahur itu adalah waktu yang sangat luar biasa, spesial. Waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu yang sangat luar biasa untuk kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan habis makan sahur itu jangan tidur, tapi banyak kita zikir kepada Allah. Banyak apa? Banyak istighfar. Ya. Nanti kalau tidur karena kekenyangan kemudian takut bablas, ya, enggak sholat subuh jadinya. Nah, kan lebih rugi lagi kita kan. Nah, manfaatkan untuk berdoa, manfaatkan untuk banyak istighfar di waktu sahur itu. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur itu ya bukan ketika masuk atau subuh kemudian sahur, enggak. Ya, tapi jangan habis maghrib atau habis isya, habis sholat tarawih kemudian kita sahur gitu, itu terlalu cepat. Maka mengakhirkan sahur itu sunnahnya, ya misalnya subuh jam 4:30 misalnya kan. Nah, jam 4 kita sahur atau jam 4:15 kita sahur, ya. Nah, sekarang ada yang punya istihad gitu untuk kehati-hatian. Kemudian dibikinlah 10 menit sebelum waktu subuh kemudian sudah diingatkan. Apa ingatannya? Imsa kata tahan katanya kan. Tapi sejatinya kita masih boleh makan sahur di situ. Ya. Karena belum masuk waktu subuh. Tapi kalau yang hobi ngudut, hobi ngerokok, jangan mepet-mepet, nanti nggak kebagian ngerokoknya. Kan biasanya kalau orang yang hobi ngerokok itu kalau habis makan itu gemetar Pak bibirnya. Ya. Maka agak jarakin dikit biar agak ada peluang. Kan banyak kegiatan kita setelah sahur itu kadang-kadang banyak kegiatan, ada bongkar muat dulu dan sebagainya kan gitu. Maka artinya kita tetap mengakhirkan sahur itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka, itu sunnahnya juga. Menyegerakan berbuka itu bukan habis sholat asar kemudian berbuka, tapi segera maka habis sholat asar buka dia, bukan. Ya. Menyegerakan berbuka itu ketika sudah masuk waktu buka, maka segeralah berbuka. Ya. Walaupun tadi dengan segelas air putih dan semangkok kolak. Enggak apa-apa. Walaupunnya itu ya. Ya. Enggak apa-apa. Segera berbuka. Oh, saya masih kuat Ustaz, saya nanti habis sholat maghrib aja buka gitu. Enggak, bukan begitu. Tapi segeralah berbuka. Walaupun hanya dengan segelas air putih dan 1 butir kurma. Silakan berbuka. Kemudian siap-siap menuju
masjid. Jangan sampai kita tinggal sholat maghrib gara-gara berbuka. Kan banyak tuh kejadian sekarang tuh. Anak-anak muda ngadain buka bersama di kafe, ya kan? Buka bersamanya iya, reunian iya, ketemu mantan juga iya, kan itu. Masya kemudian apa? Sholat maghribnya tinggal, gitu kan? Jangan. Segera, kalau kita tidak berbuka bersama di masjid, berbuka di rumah sama ayang beb, silakan nggak apa-apa. Tapi setelah berbuka cepat ke masjid. Nah kemudian juga yang di masjid, yaitu jangan cepat-cepat banget gitu kan. Nanti kadang-kadang kan habis azan langsung qomat gitu kan, habis dipanggil ditinggalin. Gitu, jangan, karena waktunya kasih waktulah dikit ya, biar jamaah itu pada berdatangan dulu habis berbuka kan gitu. Nah, itu. Kalau berbukanya di masjid mah enak, bisa santai kan gitu. Di sini ada ya Pak ya? Ada insya Allah. Masya Allah. Berkah betul Masjid Al-Hikmah diadakan buka bersama. Maka ini momen penting juga, momen berharga juga ini bagi keluarga-keluarga seputar masjid ini. Untuk apa? Membagi buka bersama, membagi bukaan. Karena apa? Kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya. Ya, walaupun dengan hanya gelas air gelas ini. Aqua gelas sih. Ya, air mineral ini kan isinya berapa itu? 48 ya? Oh, ada 48 yang buka bersama di Masjid Al-Hikmah itu. Nah, maka satu dus itu 48 orang itu kemudian kita ambil satu. Jadi 47 jadinya kan gitu. Karena kita minum satu. Ya, jadi 47 orang itu kita dapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya. Itu dengan air putih. Ya. Apalagi Pak Haji gitu kan, udah kita makan bareng di masjid, dipotong ayamnya itu. Masya Allah. Ya. Masih banyak Pak Haji. Ya. Iya. Atau kolam sana Ramadan besok udah bisa di ini enggak Mbah? Udah bisa dipancing belum kolam kita itu? Tadi saya udah ke sana. Ya, guramenya udah segede-gede ini nih. Itu luar biasa. Maka belum lagi yang lain. Maka jangan ragu-ragu kita untuk berbagi pada bulan Ramadan itu. Nanti ada itu ya. Jadi menyegerakan berbuka ya. Kemudian cepat ke masjid sholat jamaah. Kemudian setelah selesai sholat jamaah itu silakan pulang, hajar apa yang ada di rumah itu kalau ada. Ya kalau nggak ada apa yang mau diajar kan. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Soalnya nanti akan kembali ke masjid untuk sholat tarawih. Ya. Untuk sholat tarawih. Kalau banyak-banyak nanti susah juga, bisa mabuk juga nanti di masjid. Ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak secepat yang di mana itu. Yang 7 menit itu 23 kan. Enggak kan? Ya. Maka. Nah kemudian momen di buka puasa itu juga jangan sampai kita tinggalkan, karena momen di situ juga ada momen sangat berharga, yaitu apa? Juga termasuk waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Maka jangan lupa kita berdoa ketika berpuasa, ketika kita buka itu. Kadang-kadang karena saking nikmatnya kita buka puasa lupa berdoa. Ya walaupun doa hanya permintaan kita cuman satu, nggak masalah. Artinya kita berdoa di situ. Termasuk nanti juga apa? Membaca doa sebelum berbuka itu juga termasuk sunnah. Kemudian yang keempat, hendaklah berbuka dengan rutab atau kurma basah, atau juga kurma kering nggak apa-apa. Ya, nggak ada kurma Ustadz, adanya sawit di sini, jangan pakai sawit gitu, nggak. Ya. Boleh nggak pakai gorengan gitu? Karena yang laris itu ketika di acara berbukaan itu gorengan. Ya nggak apa-apa, silakan gitu kan. Ya. Artinya karena kurma itu kita paham bahwa luar biasa dahsyatnya untuk mengembalikan energi kita, gitu kan? Kadang-kadang ada yang sahur itu nggak perlu dia makan nasi, cukup dengan kurma
kemudian air putih, udah selesai. Ternyata apa? Masih kuat. Ada nggak Pak di antara kita yang sahurnya cuma kurma doang, kurma sama air putih? Ada. Ya. Banyak yang praktek itu. Cuman Bang Yudi ini belum mampu deh. 3 kilo kurma. Jadi itu ya. Kemudian itu tadi bersedekah, perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah. Ya, yang keenam itu banyak bersedekah. Ya. Itu tadi, jangan khawatir. Ya. Jangan ragu untuk apa? Bersedekah pada bulan Ramadan karena nilainya sangat luar biasa. Itu tadi seperti yang kita gambarkan tadi. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Tadi subuh kita sudah diingatkan oleh Ustadz Ilham tadi, ya, agar apa? Kita punya perhatian besar terhadap Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Ya, setidaknya 1 juz 1 hari, kan? Setidaknya 1 juz 1 hari bagi kita ketika momen Ramadan ini. Ya, kalau nggak mampu seperti Imam Syafi'i yang beliau sampaikan tadi itu, Imam Syafi'i itu 1 bulan itu berapa? 60 kali khotamnya. Berarti sehari 2 kali khotamnya, kan gitu. Ya. Ya. Beliau menggambarkan tadi, kalau sejam, sedangkan waktu kita 24 jam. Nah, ternyata imam-imam generasi-generasi dulu itu luar biasa, kan gitu. Melebihi apa yang melebihi kapasitas gitu kan. Waktu aja cuma 24 jam, tapi mereka itu bisa melakukan 60 kali khotam selama Ramadan. Nah, itu tadi. Pesannya apa tadi pagi, Pak? Yang kajian tadi pagi. Pesannya apa? Kita harus punya target sebagai persiapan kita menyambut Ramadan itu. Ketika kita baca Quran itu apa? Punya target. Kita targetnya bulan ini berapa? Bulan Ramadan kali ini. Mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali. Ya. Tapi setidaknya sekali lah, kan gitu. Karena mungkin kesibukan kita di kebun, di ladang dan lain sebagainya. Ya, tapi setidaknya jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Ya, Al-Quran yang disimpan di lemari, yang dibungkus rapi itu keluarkan. Dikeluarkan, baca. Tapi setelah itu jangan disimpan lagi, dibaca terus. Ya. Kemudian yang ke-8, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa itu sendiri. Itu tadi, jangan sampai kita melakukan perbuatan sia-sia, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kita itu. Fitnah, menggibah, berdusta, kemudian juga mengadu domba, hasad dan lain sebagainya. Sehingga apa? Rusak pahala puasa kita itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sunnah-sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Kemudian apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sendiri? Tadi kan sudah kita bahas bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama dan yang kedua, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja makan ataupun minum nggak apa-apa. Memang nggak sengaja. Tapi yang nggak boleh itu pura-pura nggak sengaja. Itu nggak boleh. Pulang dari masjid karena baru-baru puasa Ramadan, kemudian langsung ke meja makan, ya, masih ada sisa semalam, dihajar tuh makan, nambah 2 pula, kan gitu. Mau nambah 1 lagi, ingat, oh saya lagi berpuasa, ya, maka apa? Itu nggak batal puasanya.
lanjutkan puasanya. Namanya enggak sengaja atau lupa karena lupa. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Abu Malik bin Said Salim di dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah itu, bagaimana jika seorang makan atau minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari karena lupa? Tidak. Masalah. Ada juga bisa lupa juga kan gitu. Iya. Iya. Iya, karena bisa jadi orang-orang pengantin baru kan kemudian lupa dia gitu. Maka kalau dia betul-betul lupa itu nggak masalah. Tapi apa benar bisa lupa? Tapi ternyata ulama sampai membahas seperti itu, gitu kan? Saking tidak dihukumnya orang karena lupa itu. Jadi itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, muntah dengan disengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, bapak-bapak ini yang banyak akal ini malas puasa, kemudian dicolok-colok tenggorokannya, muntah gitu kan. Kenapa Pak muntah gitu, nggak puasa gitu. Maka itu batal puasanya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya ibu-ibu berangkat dari Bandar Surabaya ini seputi Surabaya, Bandar Surabaya, desanya Surabaya Ilir. Kemudian berangkat ke Simpang Randu, naik mobil, muntah, gitu. Nyampe di Rumbia muntah, gitu. Nah, maka muntahnya itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Ya, lanjutkan puasanya. Nggak batal puasanya. Yang batal itu dengan sengaja. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, ketika berpuasa, tiba-tiba datang bulan, maka apa? Puasanya batal. Walaupun datangnya itu ya 2 menit sebelum berbuka, gitu kan? Ya. Lagi nunggu-nunggu buka ternyata datang gitu. Maka apa? Puasanya batal. Ya. Sebelum waktu berbuka masuk, kemudian datang haidnya. Maka apa? Batal puasanya. Dan wajib ganti. Ya. Itu hebatnya puasa itu. Kalau sholat nggak wajib ganti kan gitu, karena haid. Tidak. Tapi puasa wajib diganti di hari yang lain. Kemudian yang ke-6, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, itu batal puasanya. Dan tidak hanya batal, tetapi dia wajib membayar kafarat tadi. Maka sekali lagi hati-hati dengan perkara ini, karena berat konsekuensinya. Kemudian yang ke-7, yang juga bisa membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, onani atau masturbasi itu batal puasanya. Ya. Maka pikirannya itu dijaga ketika bulan puasa. Ya. Jangan ngeres kalau bahasa sekarangnya. Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan ini, maka apa? Di samping kita berdosa dan puasa kita batal. Beda kalau tidak disengaja. Tidak sengaja itu ketika kita tidur siang kemudian mimpi. Ya. Maka itu tidak batal puasanya. Lanjutkan puasanya, tetapi dia wajib mandi. Wajib mandi. Nah, kemudian yang ke-7, yang ke-8, yaitu memiliki keinginan yang kuat,
Ya, ini nggak tanggung-tanggung, memiliki keinginan yang kuat untuk membatalkan puasanya, gitu. Maka ini juga akan bisa membatalkan puasanya. Ya. Nggak ketahan lagi sama dia. Udah ini kan gitu. Nah, kemudian yang kesembilan, keluar dari Islam. Itu. Misalnya udah 3 hari puasa, kemudian dia murtad. Maka apa? Ketika dia murtad di tengah hari itu, maka puasanya batal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masih hafal? Ya, insya Allah masih, karena memang sebenarnya hal-hal itu sudah bisa ya biasa sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita dan berhati-hati menjaga puasa kita tadi itu. Karena memang tadi itu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa itu, ini kan merupakan luar biasanya puasa itu melatih kita untuk disiplin dalam ketaatan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal semuanya itu kan tadinya sebenarnya ada sebagian besar di antaranya kan semuanya itu halal sebenarnya. Ya. Makan dan minum itu halal nggak? Halal sebenarnya. Apalagi makan pakai nasi goreng tiwul, ada peteknya kayak tadi pagi, Pak. Masya Allah. Itu halal itu. Ya. Tetapi apa? Tetapi ketika bulan Ramadan kita dilarang untuk sarapan. Jangan sarapan. Ya. Kalau makan sebelum subuh itu boleh, namanya sahur. Sarapan nggak boleh, apalagi makan siang. Gitu. Padahal itu halal sebenarnya. Tapi karena ini merupakan disiplin kita dan ketaatan kita kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka karakter kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat atas itu. Kita nggak protes. Ya. Sekuat apapun keinginan kita untuk ngerokok di siang hari, tetapi karena kita dalam rangka ketaatan terbesar kepada Allah, kita tahan. Maka ini juga menjadi peluang bagi kita untuk berhenti ngerokok. Orang dari pagi sampai petang aja bisa kita nahan kan gitu. Tapi biasanya dendam Pak ya habis itu ya. Dendam habis buka. Itu. Artinya betul-betul kita diajar untuk disiplin dalam kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa itu, kita akan lebih berhati-hati ya dalam menjalankan puasa kita, sehingga apa? Puasa yang kita lakukan itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa? Jadi tadi ada yang perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan ada juga perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Ketika dia malam bertempur dengan sengitnya antara Red Spark dan Pink Spider. Itu grup apa namanya Pak? Grup poli. Itu kan lagi ini. Kemudian ketiduran ternyata bangun-bangun setelah masuk waktu subuh. Maka apa? Maka dia tetap puasa, tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kecuali apa? Kecuali dia setelah sholat subuh, dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh asmara subuh itu Pak, nggak boleh di bulan puasa. Kalau setelah selesai puasa silakan. Ya, bagus juga istilahnya ya. Ya. Nah, kemudian apa? Dia wajib mandi, tetapi tidak sahur karena sudah masuk waktu subuh. Lanjutkan puasanya. Itu. Jadi boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hal juga yang tidak membatalkan puasa adalah mencium istri.
itu nggak batal puasanya Pak. Tapi ya jangan kelewatan gitu kan. Biasa saja, misal mau pamit gitu kan, ya cium kasih sayang nggak masalah, itu nggak batal puasanya. Yang bisa batal apa? Nyium istri istri orang batal puasanya. Jangan coba-coba kan itu. Kemudian ini seringkali ditanyakan itu, yang poin yang ketiga itu, Ustadz, kalau bulan puasa lagi panas kemudian nyebur di kali atau nyebur di bak mandi, keramasan, batal nggak puasanya? Batal nggak Bu? Enggak. Jadi mandi, keramas, mengguyur kepala dengan air yang dingin itu nggak batal puasanya. Misal cuacanya panas siang hari, panas betul, kemudian masuk ke kamar mandi, ada baknya kan gitu, langsung nyemplung ke baknya itu, gitu kan? Ya, kalau baknya gede, tapi kalau baknya gede gimana mau nyemplung kan gitu. Kemudian nyilem gitu kan, ya ngadem gitu. Tapi jangan diminum airnya, kalau diminum batal puasanya. Gitu. Ya, kalau mandi itu nggak batal puasanya. Gitu. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsa itu tidak membatalkan puasanya kecuali istinsa yang berlebihan. Nah itu bisa batal puasanya, hati-hati. Kalau di dalam bulan puasa istinsa atau memasukkan air ke hidung jangan dihirup terlalu dalam. Ya cukuplah dengan kehati-hatian kita bersin, nanti masuk ke dalam kan batal puasa kita. Gara-gara berwudu istinsa kan batal puasa kan sayang. Maka apa, hati-hati, nggak usah dihirup-hirup gitu kan, cukup dengan dibersih-bersihkan saja. Kemudian berkumur-kumur itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali kumur-kumurnya ditelan, gitu kan? Ya. Lalu kumur-kumur pakai teh botol, pakai es gimana? Pakai es buah. Ya, janganlah kan gitu. Kemudian yang kelima, mencicipi masakan selama tidak masuk ke tenggorokan yang sedikit saja, sekedarnya saja, itu juga tidak membatalkan puasa. Kecuali 1 sendok itu kemudian diuyup kan, sayur asamnya enak nggak ini, kemudian diuyup kan itu, batal puasa. Cuman ditaruh di lidah kita kemudian dirasakan kemudian lepehkan lagi, nah itu tidak batal puasanya. Nah, kemudian ada juga yang nanya, keluar air mata batal nggak puasanya Ustadz? Batal nggak Bu? Batal puasanya kalau keluar air matanya karena kepedesan makan bakso di tempat Mas Kamto. Batal puasanya itu. Apalagi kalau nangis sampai makan semangka, itu batal puasanya. Nah kemudian yang keenam, bekam ya. Ya, bekam itu nggak batal puasanya. Ya. Bekam donor darah itu nggak mengapa selama, nah nih selama dia tidak khawatir akan melemah staminanya, gitu. Ya. Kalau dia masih kuat, masih sanggup, ya nggak masalah. Tapi kalau khawatir nanti kalau bekam kemudian lemah minta nasi, ya itu masalah, jangan, nggak usah bekam. Ya, apalagi donor darah kan itu juga ini, apalagi setelah donor itu kalau di PMI itu disediakan ada susu, ada telur yang udah direbus kan gitu. Nah, jangan. Tapi artinya ya bekam dan donor darah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, ya, bercelak itu nggak batal puasanya. Bercelak itu apa Bu? Ya, bercelak nggak batal puasanya. Nah, kecuali celaknya itu dimakan, itu batal puasanya. Ya. Yang kedelapan,
injeksi, suntik. Nah ini Pak yang Bapak tanyain semalam Pak. Ya. Jadi suntik itu nggak batal puasanya. Ya kalau nanti misal Bapak kurang enak badan tapi masih berpuasa, kemudian pergi ke tempat Pak Haji Asani, Pak Haji tolong suntik gitu kan, kemudian suntik. Nah suntik itu nggak batal puasanya. Yang batal itu adalah infus pengganti makanan. Ya, itu batal puasanya. Ya. Ya. Atau minum obat pil diminum. Ya, kalau zaman dulu makan obat pil itu pakai apa? Pakai pisang. Nah, itu lebih batal lagi kan itu. Ya, apalagi pisangnya sisir ya. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu diminum pakai air dugan, pakai es pula kan gitu. Itu tambah batal puasanya. Kemudian tetes mata itu juga nggak batal puasanya. Tetes mata. Yang penting tetes mata itu jangan diminum. Ya. Termasuk ini juga itu pembahasan kontemporer ya. Yang punya penyakit asma, gitu kan? Itu ada apa namanya semprot itu, inhaler itu. Nah itu juga tidak membatalkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian mencium parfum itu juga nggak batal puasanya, ya, minyak wangi kan gitu, nah, nggak batal puasanya. Ya. Kalau nyium kolak gimana gitu? Ya nyium aja nggak apa-apa kan gitu. Yang penting jangan disedot. Yang ke-10 itu ya. Kemudian yang ke-11. Ini juga yang tidak membatalkan puasa itu bersiwak. Ya, bersiwak. Ya, dengan kayu siwak itu nggak batal puasanya. Sikat gigi gimana? Sikat gigi juga nggak batal puasanya. Ya, pakai odol, kalau odolnya ditelan, iya batal puasanya. Oh rasa permen ya, enak ini gitu. Kemudian ditelan gitu, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar saja itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan banyak-banyak pakai odol. Ya, kalau mau lebih hati-hati lagi, ketika kita sikat gigi pakai odol yang banyak, itu setelah makan sahur. Ya, setelah makan sahur. Nah kemudian setelah selebihnya kalau kita untuk kehati-hatian kita ya gosok gigi pakai sikat gigi, silakan pakai sikat gigi di siang hari ya, tapi jangan pakai odol lah gitu, nanti khawatir kita karena odol sekarang itu betul-betul rasa permen enak, ada yang rasa strawberry gitu kan, iya macam-macam rasanya gitu, ada yang rasa buah naga ya, ada yang rasa melon gitu. Jadi bersiwak, dan itu bersiwak itu termasuk sunnah kan, ya. Karena apa? Sejarah telah membuktikan ketika ada di antara kaum muslimin ketika berperang waktu itu, ya, kok nggak kalah-kalah, kok nggak kok mudah ditundukkan gitu kan? Ternyata apa? Ada satu sunnah yang ditinggalkan, bersiwak. Maka diingat-ingat itu, kemudian apa? Para sahabat pasukan kaum muslimin itu mengambil kayu-kayu siwak, kemudian apa? Menggosok giginya. Kemudian ada telik sandi dari musuh melihat. Ya. Waduh, ini yang kita lawan ini bukan manusia ini. Gigi mereka aja diasah gitu kan gitu. Gigi mereka aja diasah. Sehingga apa? Tanpa peperangan musuh itu lari ketar-ketir. Gitu. Ini gara-gara siwak ini kan. Itu sejarah, ada sejarahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-12, menelan ludah. Itu enggak batal puasanya. Kecuali ludahnya itu dikumpulin di gelas. Kemudian minum. Ya. Ya termasuk di sini itu menelan dahak. Menelan dahak itu enggak batal puasanya. Misal batuk, kemudian bunyi kayu dipukul kayak batuknya. Nah, kemudian apa? Ketelan nggak masalah. Kecuali yang kuning itu dikeluarkan kayak telur itu. Nah, ditaruh di mangkok, kemudian diminum lagi. Nah, itu batal puasanya.
Kemudian yang ke-13. Nih, yang juga tidak membatalkan puasa, menelan apa yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya apa namanya, lagi di sela-sela gigi kita gitu kan. Ya, apa namanya? Jigong. Jigong. Tapi jangan dikumpulkan juga jigongnya kemudian dimakan gitu, ya kan? Ya dikumpulin gitu kan, habis makan banyak nyelip itu di gigi itu kan gitu. Ya karena lupa gosok gigi waktu sahur, kemudian dikumpulin, ternyata juga banyak, ya sampai 1 suap juga jigongnya itu kan gitu, kemudian telan. Nah itu batal puasanya. Tapi kalau ini enggak. Kemudian juga ketika ada darah dari gusinya itu darah sedikit itu kemudian juga tertelan, itu juga tidak membatalkan puasanya. Ya. Kemudian yang ke-14, 14 makan karena lupa, itu juga tidak membatalkan puasanya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ke-15 minum juga karena lupa, ya, karena lupa. Kemudian yang ke-16, ini masuk dia, melakukan hubungan suami istri karena lupa. Ya, di siang hari, ya, itu juga nggak batal puasanya. Ya, kalau betul-betul lupa. Ya. Ya. Kemudian yang ke-17 muntah dengan tidak disengaja. Nah itu juga tidak batal puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Yang pertama sakit, tadi sudah kita bahas, sakit boleh tidak berpuasa dia. Ya. Kemudian musafir juga boleh tidak berpuasa. Ya. Tadi juga kita sudah bahas. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka mari kita betul-betul untuk mempersiapkan diri kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kemudian bertambah senang dan bahagianya ketika memasuki bulan Ramadan itu, dan marilah kita singsingkan lengan dan bermujahadah dalam melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan itu. Semoga kita mendapatkan apa yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini luar biasa, Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat bergengsi, yaitu orang-orang beriman, bukan panggilan manusia, ya ayuhan nas, tidak, tapi betul-betul bergengsi panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini ending yang begitu luar biasa, agar kamu bertakwa. Ternyata di antara sarana yang begitu hebat untuk mendapatkan predikat yang sangat spektakuler itu, yaitu predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita realisasikan perintah Allah, melaksanakan puasa dan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada bulan puasa itu, sehingga kita akan mendapatkan predikat yang mulia itu, predikat terbaik itu. Ukuran kebaikan kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah dengan kemuliaannya, bukan dari pangkat dan jabatan atau dari banyak atau sedikit pun hartanya, tidak, tapi bagaimana ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk menjalankan puasa dan ketaatan pada bulan Ramadan nanti, kemudian kita menggapai predikat takwa itu, sehingga betul-betul menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kemudian nanti di penghujung Ramadan itu apa? Kita dimampukan juga untuk melaksanakan satu sunnah juga yang begitu hebat, yaitu i'tikaf ya. Nah, insyaallah di sini juga ada i'tikaf ya. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita bisa i'tikaf ya sebagai wujud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunggu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.